Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perbedaan oscillator dan TCP/IP. Sebelum memulai presentasi, kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya sendiri Komang Kusumati Guna dengan NIM 22150911085. Saya Igusti Ngurah Arya Wirahadi Pratama Putra dengan NIM 2215991084. Saya Gede Eka Widya Utama dengan NIM 2215091086. Saya Komang Agus Widadi Cahya dengan NIM 2215091077. Baik, selanjutnya materi pertama yaitu oscillator yang akan diisi oleh rekan saya. Oscillator merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Kepanjangan dari oscillator adalah Open System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh International Organization for Standardization sebagai sebuah model konseptual. Next, fungsi oscillator. Model OSI lebih kompleks dan detail, membutuhkan administration jaringan yang lebih banyak berpengalaman dan berdedikasi dalam mengelola dan memecahkan masalah jaringan, serta model OSI lebih umum dan memiliki kompatibilasi yang lebih luas untuk digunakan di berbagai jaringan dan aplikasi. Selanjutnya, protokol data unit oscillator. Protokol data unit atau yang sering digunakan dengan PDU merupakan bentuk potongan-potongan data pada setiap layer atau lapisan yang berjalan pada layer model. Setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing berurutan dari atas ke bawah, enkapsulasi, dan dari bawah ke atas, dekapsulasi. Setiap lapisan memiliki format khusus yang mengimplementasikan fitur dan fungsi pada protokol tersebut. Jenis-jenis protokol data unit oscillator. Yang pertama, physical layer. Protokol data unitnya yang digunakan adalah bit. Data link layer. Protokol data unitnya yang digunakan adalah frame. Network layer. Protokol data unitnya yang digunakan adalah paket. Transport layer. Protokol data unitnya yang digunakan adalah segmen atau datagram. Yang kelima, session layer. Protokol data unitnya yang digunakan adalah pesan. Presentation layer. Protokol data unitnya digunakan adalah data. Application layer. Protokol data unitnya yang digunakan adalah pesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada jenis-jenis layer OSI layer. Yang pertama ada physical layer yang bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima sinyal dan dalam bentuk bit melalui media transmisi. Yang kedua ada data link layer yang memastikan bahwa data yang dikirimkan dari lapisan fisik ke lapisan jaringan adalah valid dan tidak terkorupsi. Yang ketiga ada network layer yang menangani rute data dalam jaringan, memilih jalur lebih untuk mengirim data dari pengiriman ke penerima. Yang keempat ada transport layer yang bertanggung jawab untuk memecahkan data menjadi paket-paket kecil dan menyediakan kontrol aliran data, pengiriman data yang andal dan tuntas, serta melakukan pengiriman ulang paket yang hilang atau rusak. Yang kelima ada session layer yang membangun, mengatur, memecahkan kembali koneksi antara perangkat pada jaringan. Yang keenam ada presentation layer yang menangani konversi data antara format yang digunakan oleh jaringan dengan format yang dapat dipahami oleh aplikasi yang berjalan atas jaringan. Dan yang terakhir adalah application layer yang menyediakan layanan bagi aplikasi dan pengguna akhir seperti protokol web, email, file transfer, dan protokol streaming video. Lanjut. Kemudian ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Adalah sistem komunikasi inti World Wide Web yang
memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Pada dasarnya, sintaksi terkomputerisasi yang diinstal pada setiap komputer, baik untuk jaringan publik maupun pada jaringan internet. Next. Kemudian ada fungsi TCP/IP. Model TCP/IP lebih sederhana dan lebih mudah dicerna, memungkinkan pengguna jaringan yang kurang berpengalaman untuk mengadopsinya, serta model TCP/IP menggunakan protokol yang lebih terpadu dan terintegrasi, yang membuat lebih mudah untuk diterapkan di perangkat jaringan modern. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang protokol data unit TCP/IP. Protokol data unit atau sering disebut dengan PDU merupakan bentuk potongan-potongan data pada setiap layer atau lapisan yang berjalan pada layer model. Setiap lapisan memiliki fungsinya masing-masing, berurutan dari atas ke bawah atau enkapsulasi dan dari bawah ke atas atau dekapsulasi. Setiap lapisan memiliki format khusus yang mengimplementasikan fitur dan fungsi pada protokol tersebut. Jenis-jenis protokol data unit PDU TCP/IP antara lain, yang pertama, Network Access Layer. PDU-nya adalah frame. Yang kedua, Internet Layer. PDU-nya adalah paket. Yang ketiga, Transport Layer. PDU-nya adalah segmen. Yang keempat, Application Layer. PDU-nya adalah data. Next. Jenis-jenis layer TCP/IP. Model TCP/IP menentukan bagaimana perangkat harus mengirimkan data di antara mereka dan memungkinkan komunikasi melalui jaringan dan jarak jauh. Berikut penjelasan mengenai 4 lapisan. Maksud saya 5 lapisan dalam konsep TCP/IP. Yang pertama, physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Yang kedua, network access layer menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke server, data ke device lain yang terhubung secara langsung. Yang ketiga, internet layer adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer RFC 791. Yang keempat, transport layer adalah layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. Yang kelima, application layer adalah seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Beberapa banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama ada OSI layer, yaitu yang sudah pasti memiliki 7 layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer,
presentation layer, dan application layer. Sedangkan untuk TCP/IP hanya memiliki 4 layer, yaitu dari physical layer, network layer, transport layer, application layer, dan interface layer. Nah, dari hasil analisis kelompok kami, untuk protokol HTTP yang kami temukan menggunakan website MySQL, yaitu terdapat 5 layer, sedangkan untuk protokol HTTPS yang kita gunakan adalah e-learning Udixa. Yang kami temukan bahwa di e-learning Udixa ini terdapat 4 layer, dan untuk percobaan yang kami buat akan kami berikan. Baik, di sini saya akan mencoba melihat berapa layer dari website HTTP dan website dari HTTPS. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Wireshark. Nah, selanjutnya karena di sini saya menggunakan WiFi, maka saya mengklik WiFi. Selanjutnya buka Chrome. Dan di sini saya akan mencari website yang menggunakan HTTP. Di sini sudah terlihat bahwa saya mencari web dari MySQL. Ya, di sini sudah terlihat web-webnya. Selanjutnya saya akan melihat IP address dari laptop saya sendiri. Melalui command prompt. Itu pertama kita masukkan ipconfig. Nah, di sini terlihat bahwa IP dari laptop saya sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba ping website HTTP tadi ya. Buka MySQL. Coba ping. Di sini terlihat bahwa ping yang kita lakukan ke website HTTP itu telah masuk. Selanjutnya kita cek pada aplikasi Wireshark. Kita stop capture dan melihat bahwa website HTTP ini berapa layer. Dan di sini terlihat dari di bagian source itu terdapat IP laptop saya sendiri, dan dari destination sendiri itu berisikan alamat IP dari web HTTP tersebut. Nah, untuk melihat bahwa di sini terdapat 5 layer, masing-masing berisikan frame, Ethernet 2, Internet Protocol versi 4, Transmission Control Protocol, dan yang terakhir ada Hypertext Transfer Protocol. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa web HTTP dari MySQL ini menggunakan protokol TCP/IP. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat dari website HTTPS. Pertama-tama kita buka Wireshark lagi. Di sini pilih WiFi lagi. Selanjutnya buka Chrome dan mencari website yang
menggunakan HTTPS. Di sini saya menggunakan e-learning Undiksa. E-learning Undiksa di sini terlihat sudah keluar informasi-informasinya. Jadi di sini saya akan melihat IP laptop saya kembali. Lalu IP config. Nah, selanjutnya kita akan coba ping ke website e-learning ini dan melihat apakah ping yang kita lakukan masuk apa tidak. Kita lihat di sini e-learning Undiksa website ID. Kita melakukan ping. Nah, di sini bahwa ping yang saya lakukan kepada website Undiksa telah masuk. Dan kita kembali ke aplikasi Wireshark, capture, matikan. Di sini kita akan mencari. Masukkan IP dari e-learning Undiksa tadi untuk melihat. Nah, di sini terlihat bahwa website HTTPS milik Undiksa ini menggunakan protokol TCP/IP. Di sini saya menemukan bahwa terdapat 4 layer pada protokol ini, yaitu ada frame, Ethernet 2, Internet Protocol versi 4, serta Transmission Control Protocol. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa website Undiksa ini menggunakan protokol TCP/IP. Jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.